semester 1 kelas 10 mata pelajaran IPAS. Nah, di materi semester 1 kali ini ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makhluk hidup dan lingkungannya, yang kedua adalah zat dan perubahannya, yang ketiga adalah energi dan perubahannya. Nah, kita akan memulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah suatu bentuk individu yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Makhluk hidup sering disebut sebagai organisme. Semua makhluk hidup dapat bereproduksi, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri kehidupan, dapat berevolusi dan berkembang. Makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama akan dikelompokkan menjadi suatu kelompok atau takson. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang diamati pada setiap makhluk hidup ini akan menjadikan sebuah klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup juga saling berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan ialah suatu yang ada di sekitar dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk sebuah ekosistem. Di bab kedua kali ini kita akan membahas mengenai zat dan perubahannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran dan pengukuran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dihitung mempunyai nilai dan satuan. Besaran merupakan hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan kimia. Sifat materi tergantung wujud materi. Wujud materi terdiri dari wujud cair, gas, maupun padat. Materi yang berwujud padat contohnya logam dan kertas. Materi yang berbentuk cair adalah asam sulfat, larutan cuka, dan larutan asam klorida. Materi yang berwujud gas contohnya oksigen dan hidrogen. Yang ketiga adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi merupakan perubahan suatu materi atau zat menjadi zat lain yang baru atau tidak baru. Suatu materi dapat berubah dikarenakan adanya energi. Besarnya energi mempengaruhi perubahan materi. Yang keempat adalah unsur. Materi adalah zat yang memiliki massa dan menempati ruang. Bentuk materi yaitu padat, gas, dan cair. Materi terdiri dari suatu unsur atau beberapa unsur atau senyawa. Yang kelima adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang berbentuk dari beberapa jenis unsur yang terikat secara kimia dan mempunyai komposisi penyusun yang tetap. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur dengan proses kimia. Yang keenam adalah campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari beberapa unsur atau senyawa dengan komposisi tidak sama. Sifat materi penyusun campuran tidak berubah. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang ketujuh adalah pemisahan. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dan proses penggabungan tersebut tanpa melalui reaksi. Yang pastinya adalah reaksi kimia. Campuran dapat dipisahkan dengan beberapa cara. Pemisahan campuran bertujuan untuk memurnikan zat sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Suatu campuran dapat dipisahkan karena memiliki perbedaan sifat komponen penyusun. Bab yang ketiga adalah energi dan perubahannya. Energi adalah suatu kapasitas yang digunakan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Suatu energi berdasarkan sistem internasional ialah Joule. Joule adalah energi alternatif yang diperlukan oleh suatu benda untuk memindahkan benda sejauh 1 meter melawan gaya 1 Newton. Perubahan energi merupakan peristiwa perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain.
Perubahan bentuk energi ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tak dapat diciptakan, dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk pengganti energi tak terbarukan, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi tak terbarukan tersebut akan menghasilkan dampak yang merusak bumi. Cadangan minyak bumi dan batu bara semakin menipis, sehingga perlu dikembangkan sumber energi lain, yakni energi terbarukan. Energi terbarukan terus dikembangkan karena harganya relatif lebih murah, tidak menimbulkan polusi, tidak menghasilkan jelaga karbon, serta memanfaatkan potensi energi di sekitar masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan kemandirian dalam menyediakan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.